Pernahkah kamu merasa ingin membalas semua perlakuan yang menyakitimu? Ingin menjelaskan semuanya, membuktikan bahwa mereka salah, atau membuat mereka merasakan luka yang sama? Namun, tahukah kamu, justru saat emosimu meledak, saat itulah mereka menang. Orang yang mampu mengendalikan dirimu, mampu mengendalikan hidupmu. Maka hari ini, kita akan belajar satu kekuatan yang sering dianggap lemah, padahal mampu menjatuhkan ego siapapun. Kalau kamu menemukan video ini, berarti kamulah orang yang terpilih semesta untuk menerima keberlimpahan energi positif dan tinggalkan jejak energi positifmu dengan like dan komen. Ikutlah berperan bersama kami untuk mencarkan energi positif ke seluruh penjuru alam semesta. Selamat datang di Pustaka Stoik, tempat kita mengembara mencari nuansa ketenangan di tengah dunia yang semakin gaduh. Di sini kita belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mampu menguasai diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan suara yang keras. Ada kalanya, diam yang penuh kendali jauh lebih berharga daripada 1000 pembelaan. Jika hati yang tenang adalah tujuanmu, maka tetaplah bersama hingga akhir. Karena mungkin satu pelajaran hari ini akan mengubah cara pandangmu menghadapi orang-orang yang mencoba mengguncang hidupmu. Mari kita mulai. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika disakiti. Mereka mengira kemenangan adalah ketika berhasil membalas, mempermalukan, atau membuat lawannya merasakan penderitaan yang sama. Padahal kemenangan semacam itu hanya memberi kepuasan sesaat. Setelah emosi mereda, yang tersisa justru penyesalan, kelelahan, dan konflik yang semakin panjang. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Musuh terbesar manusia bukanlah hinaan, fitnah, atau perlakuan buruk orang lain. Musuh terbesar adalah emosi yang tidak terkendali. Ketika amarah menguasai pikiran, seseorang mulai kehilangan kemampuan berpikir jernih. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan keluar begitu saja. Keputusan yang seharusnya dipertimbangkan matang diambil hanya karena dorongan sesaat. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Airnya begitu jernih hingga dasar danau terlihat jelas. Namun ketika batu dilemparkan ke dalamnya, permukaan air menjadi keruh dan beriak. Selama air itu bergelombang, kita tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Begitu pula pikiran manusia. Ketika emosi mengguncang hati, kemampuan melihat kenyataan ikut menjadi kabur. Orang yang sengaja memancing emosimu seringkali memahami hal ini. Mereka tidak selalu ingin memenangkan perdebatan. Yang mereka inginkan adalah membuatmu kehilangan kendali. Saat kamu terpancing marah, mereka telah berhasil mengubahmu menjadi pribadi yang bukan dirimu sendiri. Karena itu, ketenangan bukanlah tanda kelemahan. Ketenangan adalah bentuk penguasaan diri yang paling sulit. Siapapun bisa berteriak ketika marah. Siapapun bisa membalas ketika dihina. Tetapi hanya sedikit orang yang mampu tetap tenang ketika harga dirinya sedang diuji. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain. Tetapi kita selalu memiliki kendali atas respons kita sendiri. Kalimat sederhana ini mengandung kekuatan besar. Dunia mungkin tidak pernah berhenti menghadirkan orang-orang yang kasar, egois, atau meremehkanmu. Namun mereka tidak bisa menentukan siapa dirimu, kecuali jika kamu menyerahkan kendali itu kepada mereka. Seringkali kita terlalu sibuk ingin mengubah orang lain, padahal yang paling membutuhkan latihan adalah diri sendiri. Kita ingin semua orang bersikap adil. Padahal dunia tidak pernah berjanji akan selalu adil. Kita ingin semua orang memahami perasaan kita. Padahal tidak semua orang memiliki empati yang sama. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, lahirlah kekecewaan. Disinilah ketenangan menjadi kekuatan.
Orang yang tenang tidak berarti tidak merasakan sakit. Mereka tetap terluka, tetap kecewa, bahkan tetap marah. Bedanya, mereka tidak membiarkan perasaan itu mengambil alih kemudi hidupnya. Mereka memberi jeda sebelum bertindak. Mereka memilih berpikir sebelum bertindak. Mereka memahami bahwa setiap reaksi memiliki konsekuensi. Mulai hari ini, ketika seseorang mencoba memancing emosimu, Jangan terburu-buru membalas. Tanyakan pada dirimu sendiri. apakah reaksiku akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Pertanyaan sederhana itu bisa menjadi pembatas antara keputusan yang bijaksana dan penyesalan yang berkepanjangan. Ingatlah, orang yang mampu menguasai dirinya sendiri akan jauh lebih sulit Dikalahkan daripada orang yang hanya pandai mengalahkan orang lain. sebab kemenangan terbesar bukan terjadi di luar diri, melainkan di dalam hati yang tetap tenang meski dunia sedang berusaha mengguncangnya. Ada alasan mengapa orang yang gemar merendahkan, menghina, atau memancing emosi orang lain sering merasa kecewa ketika tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan. Mereka menginginkan reaksi. Mereka berharap melihatmu marah, membela diri, atau membalas dengan kemarahan yang lebih besar. Dari situlah mereka merasa menang. Namun ketika kamu tetap tenang, permainan itu berhenti. Ketenangan adalah jawaban yang tidak bisa dipatahkan. Bukan karena kamu tidak mampu membalas, Tetapi karena kamu memilih untuk tidak menyerahkan kendali emosimu kepada siapapun. Saat itulah posisi menjadi berbalik. orang yang tadinya ingin mengendalikanmu justru mulai kehilangan Arah karena usahanya tidak membuahkan hasil. Banyak orang menganggap diam adalah kelemahan. Padahal tidak semua diam lahir dari ketakutan. Ada diam yang lahir dari kebijaksanaan. Ada diam yang menunjukkan kedewasaan. Dan ada diam yang menjadi bukti bahwa harga dirimu terlalu tinggi untuk dipertaruhkan dalam perdebatan yang tidak membawa manfaat. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa tidak semua tantangan harus dijawab. Sama seperti seorang pejalan yang tidak berhenti untuk menggonggong balik kepada setiap anjing yang menggonggong di jalan. Orang yang bijaksana juga tidak merasa perlu menanggapi setiap hinaan yang datang kepadanya. Ia tetap berjalan menuju tujuannya. Seringkali orang yang emosinya meledak justru mengungkap kelemahannya sendiri. Kata-kata yang kasar menunjukkan pikirannya sedang dikuasai amarah. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga ketenangan memperlihatkan bahwa dirinya masih memegang kendali penuh atas keputusan yang akan diambil. Bukan berarti kamu harus menerima semua perlakuan buruk tanpa batas. Ada saatnya kamu perlu berkata tegas, menetapkan batasan, atau bahkan meninggalkan lingkungan yang merusak. Namun lakukanlah semua itu dengan kepala dingin, bukan dengan amarah yang membutakan. Keputusan yang lahir dari ketenangan hampir selalu lebih tepat daripada keputusan yang lahir dari emosi sesaat. Bayangkan sebuah pohon besar yang telah berusia puluhan tahun. Ketika angin kencang datang, ranting-rantingnya memang bergoyang, tetapi akarnya tetap kokoh mencengkeram tanah. Begitu pula manusia yang melatih ketenangan. Ucapan orang lain mungkin menggoyahkan perasaannya untuk sesaat, tetapi tidak sampai mencabut prinsip hidup yang telah ia bangun. Orang-orang yang hidup dengan emosi akan terus mencari musuh. Mereka mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah terseret konflik. Sebaliknya, orang yang hidup dengan ketenangan akan lebih banyak menghemat tenaga, menjaga pikirannya tetap jernih, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Ingatlah, ketenangan bukanlah cara untuk terlihat hebat di hadapan orang lain. Ketenangan adalah hadiah yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Karena ketika pikiran tetap tenang, kamu mampu melihat masalah dengan lebih jelas, memilih jalan yang lebih bijaksana, dan melangkah tanpa dibebani oleh amarah yang tidak perlu. Maka jika suatu hari seseorang mencoba memancing emosimu,
Jangan terburu-buru memberi respons. Biarkan ketenanganmu berbicara. Sebab seringkali jawaban paling kuat bukanlah kalimat yang paling keras, melainkan sikap yang paling terkendali. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, orang sering mengira bahwa kekuatan selalu ditunjukkan melalui suara yang lantang, kemarahan yang meledak, atau kemampuan membalas setiap hinaan. Padahal, kekuatan yang paling sulit dimiliki justru tidak banyak bicara. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang lahir dari penguasaan diri. Mengendalikan orang lain mungkin terasa hebat, namun mengendalikan diri sendiri jauh lebih luar biasa. Sebab tidak semua orang mampu tetap berpikir jernih ketika dihina. Tidak semua orang mampu tersenyum ketika diremehkan. Dan tidak semua orang mampu tersenyum ketika diremehkan. Filsuf Stoik percaya bahwa kualitas hidup seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar dirinya, melainkan oleh bagaimana ia merespons setiap kejadian. Dua orang bisa mengalami penghinaan yang sama, tetapi menghasilkan akhir yang berbeda. Yang satu memilih marah, kehilangan kendali, lalu menyesali tindakannya. Yang lain memilih tenang, mengambil pelajaran, lalu melanjutkan hidup tanpa membawa beban yang tidak perlu. Perbedaan itu bukan karena mereka menjalani hidup yang berbeda. Perbedaannya terletak pada cara mereka mengelola pikirannya. Bayangkan seorang nahkoda yang sedang mengarungi lautan. Ketika badai datang, ia tidak bisa menghentikan angin atau menenangkan ombak. Namun ia masih bisa memegang kemudi. Selama kemudi tetap berada di tangannya, kapal masih memiliki harapan untuk mencapai tujuan. Begitu pula hidup ini. Kamu tidak bisa mengendalikan semua orang, tetapi kamu selalu bisa memegang kemudi atas sikapmu sendiri. Banyak orang kehilangan kesempatan besar hanya karena tidak mampu mengendalikan emosi sesaat. Persahabatan hancur karena satu kalimat yang diucapkan saat marah. Hubungan keluarga retak karena ego yang tidak mau mengalah. Karier runtuh karena keputusan yang diambil tanpa berpikir panjang. Semua itu menunjukkan bahwa musuh terbesar seringkali bukan keadaan, melainkan diri sendiri yang tidak mampu menjaga ketenangan. Sebaliknya, orang yang tenang tidak mudah mengambil keputusan ketika emosinya sedang memuncak. Ia memahami bahwa perasaan datang dan pergi, sedangkan akibat dari sebuah tindakan bisa bertahan sangat lama. Karena itu, ia memberi ruang bagi pikirannya untuk kembali jernih sebelum menentukan langkah berikutnya. Ketenangan juga membuat seseorang lebih sulit dimanipulasi. Orang yang mengetahui kelemahanmu akan mencoba memainkan emosimu. Mereka akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, memancing kemarahan, atau menciptakan drama agar kamu kehilangan kendali. Jika kamu bereaksi sesuai harapan mereka, berarti mereka berhasil memegang kemudi hidupmu. Namun ketika kamu tetap tenang, semua usaha itu menjadi sia-sia. Mereka mungkin terus mencoba, tetapi lama-kelamaan akan menyadari bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas dirimu. Bukan karena kamu lebih kuat secara fisik, melainkan karena kamu lebih kuat secara mental. Inilah sebabnya mengapa ketenangan seringkali terasa menakutkan bagi orang yang hidup dari konflik. Mereka terbiasa menghadapi orang yang mudah terpancing. Ketika bertemu seseorang yang mampu mengendalikan diri, mereka kehilangan senjata utamanya. Mulai hari ini, jangan lagi menganggap ketenangan sebagai kelemahan. Anggaplah ia sebagai perisai yang melindungi harga dirimu. Tidak semua hinaan layak dijawab. Tidak semua provokasi pantas diladeni. Kadang, kemenangan terbesar adalah tetap melangkah dengan kepala tegak. Sementara mereka masih sibuk mencari cara untuk mengguncangmu. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah yang mampu membungkam semua lawannya. Orang yang paling kuat adalah mereka yang mampu menenangkan badai di dalam dirinya sendiri. Dari sanalah lahir keberanian, kebijaksanaan, dan kedamaian yang tidak mudah dirampas oleh siapapun.
Ada satu kenyataan yang sering sulit diterima. Tidak semua orang akan menyesali perbuatannya. Tidak semua orang yang menyakitimu akan datang meminta maaf. Dan tidak semua ketidakadilan akan mendapatkan balasan yang bisa kamu saksikan dengan mata. Menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah. Justru disinilah awal dari kebebasan. Selama kamu menggantungkan ketenanganmu pada perubahan orang lain, selama itu pula hidupmu akan terus dikendalikan oleh sesuatu yang berada di luar kuasamu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian lahir ketika kita berhenti memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargai kita. Kita tidak bisa memaksa orang yang telah mengkhianati kita agar menyesal. Kita juga tidak bisa mengendalikan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita melangkah setelah semua itu terjadi. Seringkali seseorang menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk memikirkan satu orang yang pernah menyakitinya. Setiap hari ia berharap orang itu gagal. Ia menunggu kabar buruk tentang kehidupannya. Tanpa disadari, ia telah menjadi tawanan dari masa lalu. Orang yang menyakitinya mungkin sudah melanjutkan hidup, tetapi dirinya masih terjebak dalam luka yang sama. Bukankah itu kerugian yang sangat besar? Membenci memang terasa memberi tenaga pada awalnya. Namun semakin lama, kebencian berubah menjadi beban. Ia menguras pikiran, menghabiskan energi, dan mencuri kebahagiaan sedikit demi sedikit. Ironisnya, orang yang paling menderita bukanlah orang yang dibenci, melainkan orang yang terus memelihara kebencian itu. Karena itu balasan terbaik bukanlah membuat mereka menderita. Balasan terbaik adalah memastikan bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat untuk merusak kedamaian hidupmu. Ketika kamu bangun setiap pagi dengan hati yang ringan, ketika kamu tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap tersenyum kepada orang-orang yang tulus, dan tetap mengejar tujuan hidupmu, saat itulah kamu sedang memenangkan pertarungan yang sesungguhnya. Kehidupan yang damai adalah jawaban yang tidak bisa diperdebatkan. Orang yang pernah meremehkanmu mungkin berharap melihatmu hancur. Mereka mungkin menunggu saat kamu kehilangan arah. Namun ketika mereka melihatmu tetap tenang, tetap berkembang, dan tidak lagi terpengaruh oleh ucapan mereka, mereka akan sadar bahwa mereka telah kehilangan pengaruh atas hidupmu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang telah berbuat salah kepadamu. Kalimat ini bukan sekadar nasihat, tetapi sebuah prinsip hidup. Jika seseorang menyakitimu, lalu kamu membalas dengan kebencian yang sama, apa bedanya dirimu dengan dirinya? Kamu tidak harus membalas keburukan dengan keburukan. Kamu juga tidak harus membuktikan apapun kepada semua orang. Tugasmu bukan memenangkan setiap perdebatan, melainkan menjaga agar nilai-nilai yang kamu pegang tetap hidup di dalam dirimu. Bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu terus disakiti. Bersikap tenang tidak sama dengan membiarkan ketidakadilan terjadi tanpa batas. Ada saatnya kamu harus berkata, cukup, menjauh dari lingkungan yang beracun atau mengambil tindakan yang tegas. Namun lakukan semua itu tanpa dikuasai amarah. Ketegasan yang lahir dari ketenangan akan jauh lebih kuat daripada kemarahan yang meledak-ledak. Mulai hari ini, ubahlah cara pandangmu terhadap kemenangan. Kemenangan bukan ketika lawan menangis karena balasanmu. Kemenangan adalah ketika kamu bisa menutup lembaran lama tanpa membawa dendam. Kemenangan adalah ketika kamu tetap menjadi pribadi yang bijaksana, meski dunia pernah memperlakukanmu dengan kasar. Karena pada akhirnya, orang yang hidupnya dipenuhi kedamaian tidak perlu membuktikan apapun. Kehidupannya sendiri telah menjadi jawaban paling indah bagi semua luka yang pernah ia alami. Bayangkan sebuah gunung yang berdiri kokoh selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Angin menerpanya setiap hari. Hujan mengguyurnya tanpa henti. Matahari membakarnya pada siang hari.
lalu dingin menyelimutinya pada malam hari. Namun gunung tidak pernah berpindah hanya karena cuaca berubah. Begitulah seharusnya hati seorang manusia. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara. Ada pujian yang membuat kita terlena. Ada hinaan yang membuat kita terluka. Ada sanjungan yang membesarkan ego. Ada pula fitnah yang ingin menjatuhkan nama baik kita. Jika setiap suara itu menentukan arah hidupmu, maka kamu akan terus hidup dalam kegelisahan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai pusat kehidupannya. Ia mendengarkan kritik yang membangun, tetapi tidak membiarkan hinaan menghancurkan harga dirinya. Ia menerima pujian dengan rendah hati, tetapi tidak menjadikannya alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ketenangan sejati lahir ketika kita berhenti mengejar pengakuan dari semua orang. Sebab sekeras apapun usahamu, akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Sebaik apapun niatmu, akan selalu ada yang salah paham. Dan setulus apapun hatimu, tidak semua orang akan menghargainya. Jika demikian kenyataannya, mengapa harus menghabiskan hidup untuk memuaskan mereka? Orang yang tenang memahami bahwa waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan dalam pertengkaran yang tidak menghasilkan apa-apa. Energinya lebih baik digunakan untuk belajar, bekerja, memperbaiki diri, menjaga keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Ia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya kepada dunia, karena ia sudah mengenal dirinya sendiri. Ada satu hal yang perlu selalu diingat. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Bahkan orang yang paling bijaksana pun tetap menghadapi kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, dan rasa kecewa. Bedanya, mereka tidak membiarkan penderitaan itu mengubah karakter baik yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Mereka memilih menjadikan setiap luka sebagai pelajaran, setiap kegagalan sebagai latihan, dan setiap penghinaan sebagai kesempatan untuk menguatkan pengendalian diri. Jangan menjadi seperti gema yang hanya memantulkan suara orang lain. Jika orang membencimu, lalu kamu ikut membenci, kamu hanyalah pantulan dari keburukan mereka. Jika orang marah, lalu kamu ikut marah, kamu sedang membiarkan mereka menentukan siapa dirimu. Sebaliknya, jadilah seperti gunung, tetap kokoh meski diterpa badai, tetap diam meski angin berteriak, tetap berdiri meski cuaca terus berubah. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari kerasnya suara, tetapi dari teguhnya pendirian. Mulai hari ini, setiap kali seseorang mencoba memancing emosimu, ingatlah bahwa kamu selalu memiliki pilihan. Kamu bisa bereaksi seperti yang mereka harapkan, atau kamu bisa memilih jalan yang lebih tinggi, tetap tenang, tetap bijaksana, dan tetap memegang kendali atas dirimu sendiri. Karena orang yang menguasai emosinya tidak mudah dipermainkan. Orang yang menjaga pikirannya tetap jernih, tidak mudah dijatuhkan. Dan orang yang hidup dengan ketenangan akan selalu menemukan jalan keluar. Bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang dipenuhi kekacauan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling sering menang dalam perdebatan. Hidup adalah tentang siapa yang mampu menjaga kedamaian batinnya hingga akhir perjalanan. Saat itulah kamu akan menyadari bahwa melawan dengan ketenangan bukan sekadar strategi menghadapi orang lain, melainkan sebuah cara untuk memuliakan dirimu sendiri. Maka ketika dunia mengajakmu bertarung dengan amarah, balaslah dengan kebijaksanaan. Ketika dunia ingin mengguncang hatimu, teguhkanlah jiwamu. Dan ketika dunia menunggu reaksimu, biarkan ketenanganmu menjadi jawaban yang paling berkelas. Pada akhirnya, hidup akan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang menguji kesabaran, melukai perasaan, atau mencoba menggoyahkan ketenangan yang telah susah payah kita bangun. Namun ingatlah, mereka hanya dapat mengusikmu,
jika kamu memberikan izin melalui reaksimu. Melawan dengan ketenangan bukan berarti takut, bukan pula berarti lemah. Justru itulah bentuk keberanian yang paling tinggi. Keberanian untuk tidak membiarkan amarah menguasai akal. Keberanian untuk tetap menjaga martabat ketika orang lain kehilangan kendali. Dan keberanian untuk tetap menjaga martabat ketika orang lain kehilangan kendali. Semoga setelah mendengarkan renungan hari ini, kamu tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan, membalas setiap hinaan, atau membuktikan dirimu kepada semua orang. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk mencari pengakuan. Ia sibuk membangun kualitas dirinya hingga hidupnya sendiri menjadi bukti. Jika suatu hari nanti kamu kembali menghadapi orang yang ingin menjatuhkanmu, ingatlah satu kalimat ini: ketenangan adalah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Terima kasih telah mengembara bersama Pustaka Stoik. Jika renungan ini memberi manfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang membutuhkan ketenangan dalam hidupnya. Tuliskan juga di kolom komentar, menurutmu situasi apa yang paling sulit untuk tetap dihadapi dengan tenang? Saya akan senang membaca dan berdiskusi bersama kalian. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam Pustaka Stoik.